Kalau di Aceh bahasanya begini. Asai ba'atano, muwa ba'atano. Tuhan petengah belang padang masya. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Tuhan bangkitkan nanti di padang mahsyar. Kenapa kita butuh agama? Supaya hidup kita tertata. Tidak terjadi kekacauan di mana-mana. Ada aturan di dalamnya. Kenapa kita belajar tentang Islam? Kita belajar tentang agama. Supaya kita bisa memahami tentang kehidupan. Tentang bagaimana kita mengelola akhlak, mengelola akal, mengelola tubuh kita, mengelola kehidupan kita dengan alam semesta. Tetapi yang sangat disayangkan, kenapa ketika kita belajar agama, justru kita menjadi orang-orang yang terdoktrin, yang terbodohi. Bukan agamanya yang salah. Ajaran yang diajarkan itu yang salah. Itu bukan ajaran agama. Ajaran menjadi budak, ajaran menjadi jongos, ajaran menjadi manusia-manusia yang bisa dikomandokan oleh orang tidak jelas. Itu bukan ajaran agama. Agama itu mendidik kita menjadi cerdas, waras. Ya. Bukan menjadi gila. Ini bertahun-tahun mondok di pesantren, sampai 18 tahun, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, ujung-ujungnya runyam. Gurunya runyam. Kenapa? Ketika mengangkat orang gila jadi wali. Mau sampai kiamat kurang 1 hari, yang namanya 1 second dan juga Abu Bakar Gersik, gua tidak akan pernah mengakui dia wali. Itu namanya ajaran Wiro Sableng. Muridnya Sableng, gurunya gendeng. Pacar gurunya siapa? Tua gila. Makin tua, makin gila. Gua rasa Wiro Sableng itu Bang Alawi juga tuh. Masya Allah, harus istiqomah kita. Konsisten dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran. Kalau pembenaran kan mesti bayar orang. Kalau kebenaran nggak perlu. Orang-orang yang sadar akan kebenaran, dia mau mengikutinya walaupun tidak dibayar. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fagir, Teguh Iqbal bin Johar. Kalau mereka itu hampir semuanya itu memang nepotisme. Kalau keluarganya bikin salah, nggak ada yang kritik, nggak ada demo-demo. Penistaan dilakukan nyata-nyata secara terang-terangan oleh keluarga mereka itu, mereka diam. Gitu. Makanya sekarang Habib nggak laku. Kalau di Aceh memang dari dulu nggak laku. Kalau Habib model-model seperti itu. Tetapi yang laku di Aceh ini ulama. Mau dia dari keturunan Bang Alwi, tapi ulama. Seorang yang alim, seorang yang betul-betul mengajarkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, laku. Karena di sini nggak mengenal habaib lebih mulia daripada ulama. Di sini ulama level tertinggi di dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh yaitu ulama. Mau dia cucu Nabi, mau dia bukan cucu Nabi, ulama. Misalnya cucu Nabi, zuriyah Nabi, maksiat. Jadi kurir narkoba, jadi gembong narkoba, jadi maling, jadi penzina misalnya. Nah, itu sampah masyarakat. Nah, tetapi kalau dia seorang keturunan maling, keturunan rampok, keturunan penjajah, keturunan antek penjajah, tapi dia itu punya ilmu, seorang yang alim, kemudian memiliki akhlak yang bagus, bisa dijadikan sebagai panutan, contoh teladan di dalam kita beragama dan bermasyarakat. Nah, itu layak diperhitungkan orang seperti itu kalau di Aceh, karena di sini orang tidak menyembah nasab, tidak mengeluh-ngeluhkan nasab. Leres ya, leres nggih, leres. Oh, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil saya Sayyid kakak, saya bukan Sayyid. Tolong ya, tolong. Yang Sayyid itu datuk saya bukan. Nah, datuk saya itu Syarif. Mungkin pernah jadi polisi di Texas. Contoh. Jadi saya bukan ya. Jangan panggil saya Sayyid. Itu Syarif, itu dia. Tapi saya kan bukan. Nggak laku Habib sekarang. Nggak usah kejang-kejang. Nggak usah bilang cuma rame di medsos. Toh acara-acara Hall Habib rame. Nggak laku.
rame doang, laku kagak. Kalau laku ngapain ngamuk-ngamuk? Hah? Ngelepasin kambing kayak Kori gitu. Ngapain? Hah? Slow aja kalau laku. Laku nggak ngaruh sama kami. Nah, tapi terhadap agama kita berpengaruh. Karena masyarakat kita sekarang dalam beragama itu cenderung lebih menurun. Maksudnya ya acara ngarak-ngarak orang, bawa transformer, bawa payung putar, itu apaan itu? Mubahalah. Ini saya lihat, ajaran Habib ini, ajaran anlogika. Islam itu mudah. Islam itu indah. Ini jadi ribet banget. Baca ya Latif satu nafas. Ya kan? Ribet banget. Harus ngasih topping ke kuburan sedemikian rupa gitu. Ribet banget. Padahal itu bukan daripada sebuah keharusan dalam Islam. Bahkan dilarang. Les privat, khatam Al-Quran di alam barzah. Itu nggak ada dalam ajaran kami di Aceh. Sebagaimana kalian ketahui, Islam di Nusantara ini bermula dari Samudra Pasai. Bermula daripada Kerajaan Perlak. Nah, dan datuk-datuk kami dulu bukan orang Hindu. Tetapi di Aceh ini ada komunitas agama Hindu, ada komunitas agama Buddha zaman dulu. Jadi kalau di Pulau Jawa ada yang namanya agama Kapitayan. Di sini juga ada. Nah, ya kan? Nah, Tauhid, agama Tauhid. Mereka tidak menyembah pohon, mereka tidak menyembah batu. Mereka menyembah Allah yang Maha Kuasa. Karena jejak leluhur kami ya jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada kehidupan di sini. Nah, sudah ada kehidupan di zaman batu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya datuk saya itu bukan mualaf. Jadi bukan orang Hindu yang masuk Islam. Memang dari sononya sudah Islam. Jadi Islam kan nggak cukup seperti itu. Islam itu bukan warisan. Bukan sekedar warisan, harus kita cari, harus kita gali, harus kita kaji gitu. Nah, bukan dari datuk turun ke cucu, bukan. Oke lah warisan, agama warisan, tetapi kan nggak cukup seperti itu. Harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita taati, harus kita lakoni. Makanya Aceh itu digelari Serambi Mekah, karena sejarah panjang itu. Jadi kalau misalnya Muslim di Aceh itu ya memang datang dari tanah Arab, dari tanah Hijaz, dari tanah Persia gitu. Nah, yang dari Yaman ada nggak Bang TJ di Aceh pendahulu? Ada, tapi bukan habaib. Ada yang dari kabilah 7 orang, ada yang dari kabilah 3 orang. Nah, bahkan ada yang dari perempuan 1 orang dari Yaman. Nah, dan di sini kuburannya tidak banyak diziarahi orang karena orang nggak tahu sejarah. Ya. Nah, jadi kita menelusuri sejarah itu bukan dengan dongeng, teman-teman. Bukan dari cerita turun-temurun gitu aja. Ada berbagai macam referensi yang kita pelajari, walaupun kita bukan ahli arkeologi. Nah, yang jelas ada beberapa makam di sini memang makam tua. Tua sekalipun. Salah satunya bernama Syekh Ali. Syekh Ali ini seorang dari Yaman. Nah, tidak disebutkan apakah dari Tarim, apakah dari Hadrul Maut. Nah, tetapi beliau punya andil dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Orang yang minta dihormati berarti dia nggak punya kehormatan. Kalau orang punya kehormatan, nggak berani minta dihormati. Nggak berani minta dilayani, tetapi mereka melayani umat gitu. Hormatilah saya, cintailah saya, sebab kalau Anda tidak mencintai saya, Anda tidak menghormati saya, nanti Anda akan mirip iblis. Itu namanya doktrin. Dan agama Islam itu bukan dogma. Agama Islam itu agama yang membutuhkan akal untuk kita mencernanya. Makanya di dalam Islam itu
Baru diwajibkan kita untuk melaksanakan perintah Allah itu apabila yang pertama sudah mukallaf, akil balik, sudah bisa berpikir. Yang kedua, tidak berlaku untuk orang gila. Orang gila itu nggak sholat, itu nggak ada hukum dia dosa. Nggak puasa, nggak bisa dihukumi dia berdosa. Karena orang gila, nggak punya akal. TJ provokator umat, betul. Sayalah provokator itu. Harasyo dah, harasyo. Ya harasyo, ya toje harasyo. Ya toje, harasyo. Saya memprovokasi, betul. Memprovokasi umat. Supaya umat terprovokasi. Untuk tidak mengikuti kesesatan. Untuk tidak mengikuti bualan-bualan kosong melempong seperti perut beduk yang kosong. Gitu, TJ. Spasiba, pojalosta. Menyadarkan umat, Bang, bukan memprovokasi. Memprovokasi juga boleh. Umat yang sedang terlena, ya kan? Sedang mabuk dengan air kobokan bekas cuci kaki Habib. Sedang mabuk dengan jigong-jigong bekas Habib. Sedang lalai dengan sorban-sorban bekas Habib. Jadi datang saya untuk memprovokasi mereka supaya mereka terbebas dari itu. Apapun namanya. Ala kulli hal, mau bilang provokator boleh, mau bilang cucu Nabi palsu boleh, mau bilang PKI boleh, mau bilang orang jelek boleh, mau bilang bukan siapa-siapa boleh, mau bilang makhluk hina boleh. TJ nggak ada pantang. Nggak ada pantangan saya. Mau bilang musuhnya para habaib boleh, bangga malah saya. Mau bilang apa? Mau bilang kafir juga boleh. Gampang sama saya. Kenapa? Karena kita nggak perlu marah orang bilang kayak gitu. Ketika kita dikatakan kafir oleh orang lain, itu tidak akan membatalkan syahadah kita, kawan. Justru kita takut ketika dikatakan kita sebagai orang alim, PIJ ini sebagai pahlawan, sebagai pejuang, sebagai orang benar. Itu yang saya takutkan. Kenapa? Itu sangat rentan kita terkena penyakit ain. Saya tidak mau istidraj. Diuji. Tetapi saya lalai tanpa kesadaran sedikit pun. Diuji dengan harta, diuji dengan pujian, diuji dengan sanjungan. Padahal itu ujian. Saya udah terlanjur nyemplung ke dalam pujian-pujian tersebut sehingga saya tidak sadar kalau saya ini banyak kesalahan, kekurangan yang saya sendiri tidak akan pernah bisa berbenah ataupun memperbaikinya karena saya terlena dalam pujian tersebut. Faham ge? Mufhum ya, mufhum. Faham ya? Kita nggak perlu hari ini bawa-bawa nama datuk kita, nama besar datuk kita, nggak ada manfaat sama sekali. Kita hari ini sebagai siapa? Kalau ente punya datuk pejuang, punya datuk pahlawan, hari ini ente jadi jongos penjajah, nggak ada arti ente punya nasab. Nggak ada arti. Kalau ente menggadang-gadangkan kehebatan datuk ente, kalaupun ada kehebatan itu sama datuk ente, kemudian ente hari ini tidak punya kehebatan itu, percuma saja. Apalagi datuk ente nggak punya kehebatan yang ente ceritakan, sama dengan dongeng bualan. Assalamualaikum Bang, manusia langka live nih. Ya salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga manusia langka. Manusia langka boleh, manusia unik boleh. Misalnya saya dipanggil cebol juga boleh. Tetapi kenyataan di lapangan kan nggak cebol saya. Nggak harus kita bantah. Kalau orang bilang TJ cebol, nggak harus kita bantah. Mungkin matanya bermasalah. Mungkin matanya bersarang tiram. Kalian tahu tiram? Kayak lambung-lambung kapal itu, bagian luar itu kan banyak tiram itu. Sarang tiram. Jadi, kalau gue udah berkesimpulan. Ya. Kalau gue nggak ngikut Habib memang. Bangga gue. Yang kita saksikan dari gerombolan itu hanya nepotisme, membela keluarga. Bukan membela kebenaran. Mereka salah memahami dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
Amar ma'ruf nahi mungkar bagi mereka itu apabila dilakukan oleh lawan politik. Apabila dilakukan oleh teman, apalagi keluarga, itu bagus. Walaupun itu kejahatan yang dilakukan. Bang, apa manfaat IKN bagi masyarakat Indonesia? Memiliki kebanggaan, punya ibu kota yang sangat asri, indah, luas, tidak panas, tidak macet. Ya. Itu sebagai lambang, salah satu lambang dari kedikdayaan sebuah negara. Nah, daripada ibu kota yang panas, penuh polusi, sempit, macet, banyak tukang demo, banyak tukang dawir, ya kan? Lebih bagus, luas. Kemudian juga pemerataan. Pemerataan. Kalau bisa 50 tahun sekali ganti ibu kota negara. Nah, tahun ini misalnya 50 tahun ke depan misalnya Kalimantan Timur, 50 tahun ke depan di Kalimantan Barat misalnya, 50 tahun ke depan di Sumatera misalnya, di Aceh misalnya, tahun ke depan nanti di Papua gitu. Jadi pemerataan gitu. Gue udah bicarakan itu sama Aventidur 007 007. Nah, pernah ngomong seperti itu. Aceh pernah jadi, cuman 1 hari. Jadi ibu kota negara. 1 hari. Nah, waktu itu Bung Karno lari ke Aceh. Nah, dua kali Bung Karno ke Aceh. Nah, untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat untuk membeli pesawat. Coba lihat sekarang. Saking nggak lakunya Habib lagi, si Kori dimunculkan ke depan biar laku. Kalau mereka muncul kan nggak laku. Paling laku nanti sama ponaan gitu kan. Sama cucu. Sama Mukibin gitu. Sama gua nggak ngaruh gue. Kualat mereka gua nggak takut. Amalan mereka gua nggak bisa pakai. Mintanya ke kubur kan, gua nggak pakai itu. Nah, mintanya ke kubur Datuk. Gua nggak pakai yang begitu. Gua kalau mintanya itu ke Allah, bukan ke foto wali Habib, bukan. Nah, curhatnya bukan ke foto. Kalau kami diajarkan untuk mengeluarkan unek-unek itu atau curhat itu di saat kita sholat tahajud. Kemudian ketika kita ingin mencari petunjuk dari Allah itu sholat istikharah, bukan ngomong sama kuburan gitu, kayak orang gila. Bukan menjadikan kuburan sebagai berhala, bukan menjadikan kuburan seperti masjid gitu. Yang diramaikan masjid bukan kuburan. Kuburan itu di Aceh itu sebagai tanda bahwa orang itu pernah hidup juga, bahwa orang itu pernah jadi orang hebat juga, yang akhirnya mereka mati juga berkalang tanah. Sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup. Itu fungsi kuburan di sini. Misalnya kita ziarah ke kuburan raja, Masya Allah, dulu beliau orangnya baik, orangnya bijak, orangnya alim, orangnya adil, orangnya cerdas, orangnya kaya, orangnya gagah, orangnya tampan. Tetapi hari ini beliau dengan kekuasaan Allah itu membuktikan bahwa tidak ada manusia yang bisa mencapai keabadian di dalam hidup di dunia yang fana ini, saudara. Nah itu, jadi kuburan itu sebagai pesan penting bagi kita yang masih hidup. Khususnya untuk kami yang di Aceh. Mungkin teman-teman di Pulau Jawa juga seperti itu. Cuman karena lama dibodohi sama mereka, ya ketipu juga. Akhirnya kuburan jadi tempat yang seperti itu. Tawasul gimana aja? Saya tawasul. Dari liang kembali ke liang. Kalau di Aceh ya, dari dulu memang begini. Cuman agak sedikit bangkit Habib itu di awal-awal kemunculan si Rizik itu. Karena dia kan pinter cari muka gitu. Dengan adanya bencana tsunami, dia pansos di situ. Kemudian dia bangun organisasi, kemudian diperluas jaringan dia di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau kami di sini, misalnya Habib Bang Alwi gitu, biasa aja, bercanda biasa aja, nggak ada kami jalan depan dia ngesot, nggak ada cium tangan kalau ketemu, nggak ada pelukan kalau ketemu. Jadi saya aneh ketika ngelihat di Jakarta itu dia lulukan kan, di sini biasa aja, gitu. Nah, begitu juga Sayyid yang lain, misalnya yang terverifikasi ya, yang memang keturunan dari Al-Hasani banyak di sini gitu. Al-Hasani, Al-Husaini juga ada gitu. Biasa aja.
Nggak ada anak antum, mana antum. Ntar lagi si Bahar jadi Teguh Bahar. Kalau ini dibiarkan. Cucu dari pahlawan. Kan begitu mereka bilang, cucu pahlawan gitu. Ketika kita tanya, nggak ada. Nah, kalau memang ada, coba tunjukkan, spill ke gua. Nanti pas kita telusuri sejarahnya, bukan kayak gitu sejarahnya. Sekarang dikepung sama masyarakat pribumi. Dikepung. Bingung mereka sekarang. Berani ngaku-ngaku. Naturalisasi Habib. Benar nggak, Bang? Gua kalau dia nggak percaya, gua nggak jelas dia orang. Tergantung kepentingan. Pesa-pesa, fulus-fulus. Money. Kalau si Kori bilang kan pesa. Bye, pesa. Habib Kori kerasukan apa, Bang? Bukan kerasukan. Memang beliau yang sering ngerasuk-rasuk ke orang, memang beliau sendiri. Kan beliau korin. Sebenarnya program itu akan jalan kemarin. Di mana ada orang-orang yang memang bukan Habib, mau dijadikan Habib. Contoh seperti Teguh Umar, Junyadin, itu mau jadi Habib. Kemarin udah dikampanyekan itu. Oh, saya tentang lah itu. Nggak terima saya. Saya menunggu kejutan nih, Ada kejutan besar dalam kurun waktu dekat ini. Nah, Kiai Imad pahlawan kita, betul, kita setuju. Nah, sebagai orang yang membuka mata dan hati kita, ya, sang pencerah, sang perungkat, gitu. Semoga Allah catat sebagai jihad fisabilillah, amin ya rabbal alamin. Kita berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan yang benar, tanpa memungut biaya, tanpa koar-koar ngamuk-ngamuk ke orang yang nggak percaya. Karena misi yang diembankan oleh Kiai Imad merupakan misi penyelamatan, bukan misi penghancuran. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman yang berurusan langsung di lapangan untuk lebih memperhatikan misi kita, menyelamatkan. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tetapi kalau itu memang tidak bisa dielakkan, jangan lari sejengkal pun. Jangan mundur. Nah, kalau TIJ sudah siap, apapun resikonya. Resikonya di penjara kah? Walaupun sudah pernah saya alami. Resikonya cacat seumur hidupkah? Atau resikonya mati? Yang jelas tidak ada yang namanya pengibaran bendera putih atau menyerah. No, la, niet. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Orang tua gue menyiapkan gue itu untuk jadi sesuatu, misalnya jadi diplomat gitu. Makanya gue disekolahkan dulu. Nggak diizinkan gue untuk bergabung jadi militer gitu waktu itu. Ala kulli hal, Habib nggak laku lagi. Gitu. Jadi datang si Rizik ke Aceh waktu tsunami, dia mau ngambil alih. Ya, jadi kekompakan di Aceh, orang Aceh mendukung GAM, jadi ngedukung dia sebagai pejuang. Nggak ada seujung kuku pun pejuang-pejuang masyarakat kita yang bergabung di GAM dengan perjuangan dia. Nggak ada seujung kuku pun manfaat dia ke kita, terutama bagi gua pribadi gitu. Kalau kalian silahkan kalian cari tahu aja manfaat dia untuk kita apa. Dia jadi imam besar, dia jadi encuk Nabi, manfaat bagi kita apa? Nggak ada. Gitu. Bagi kami masyarakat Aceh, GAM itu manfaat, teman-teman. Terlepas daripada pandangan negara itu merupakan gerakan pemberontakan, organisasi terlarang, itu wajar. Karena rival. Bagi kami, GAM itu di masa konflik itu adalah penyelamat. Adalah tameng. Gitu. Walaupun fakta di dalam berita-berita di media, GAM bertameng kepada masyarakat, bukan. Masyarakat justru bertameng kepada GAM. Dengan adanya dibangun camp-camp di perkampungan, TNI nggak bisa masuk sembarangan gitu. Jadi GAM itu jadi tameng waktu itu. Bagi gue seperti itu. Gue ngomong apa adanya, karena gue tahu betul misi daripada Tengku Hasan Muhammad di Tiro itu, bukan beliau ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai raja, bukan. Kalau Aceh merdeka, raja akan dikembalikan kepada tampuk pemerintahan, yaitu kepada bangsawan-bangsawan.
Dimana pada saat itu sampai sekarang bangsawan udah nggak ada harga lagi di Aceh. Diobok-obok sama kalangan jomos. Jadi kalau yang nggak tahu mungkin ini menganggap politik biasa gitu. Nah, dimana nanti GAM akan berkuasa ini itu segala macam. Nggak seperti itu sebenarnya tujuan awalnya. Nah, gitu. Contoh nih, ketika melawan sebuah kezaliman, sebuah kebohongan, sebuah ketidakpastian, kita pasti akan diklaim sebagai pemberontak. Contoh, kita melawan kebiasaan Habib. Kita mengatakan Habib itu pendusta, penipu, pembohong, pembual, cerita-cerita khurafat, menistakan Nabi. Kemudian koar-koar di mana-mana. Kita pasti akan dibilang sebagai PKI, akan dibilang sebagai pemberontak, akan dibilang sebagai pembangkang, pembenci ulama, pembenci umat Islam. Nah, itulah, begitu juga GAM. Itu kan framingan politik. Dan alhamdulillah sekarang sudah berdamai, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, berjabat tangan dengan saudara sesama bangsa Indonesia gitu. Nah, ya. Jadi kalau kalian dulu dengar berita tentang Aceh, kalian dengar di media, pasti kalian akan sangat membenci gitu, karena kalian nggak tahu persoalan di mana. Tapi ketika kalian paham apa yang mereka lakukan, apa yang sebenarnya terjadi di Aceh, kalian akan memahami gitu, walaupun tidak mendukung, tetapi memahami. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi sebelumnya di Aceh jangan pernah terjadi dimanapun, termasuk di Aceh juga, jangan pernah terulang lagi. Karena perang itu nggak enak. Jadi orang kalau keluar-keluar perang di media sosial itu dapat dipastikan belum pernah perang.